Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton. Berita seputar Kepulauan Buton. Terancam puso karena setelah terus hujan beberapa waktu, malah yang dikhawatirkan kalau sudah berkecambah berarti tidak bisa dipakai. Dengan menghadapi Allah SWT, jemaah haji Kota Bau-Bau musim haji 1443 Hijriah 2022 Masehi saya nyatakan diberangkatkan. Selamat pagi dari Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Seluas 15 hektar tanaman padi siap panen di Kecamatan Bungi, Kota Bau-Bau terancam puso. 57 calon jemaah haji Kota Bau-Bau resmi dilepas pemerintah Kota Bau-Bau. Inilah Warta Kipton selengkapnya hari ini, Selasa 21 Juni 2022. Bersama saya, Rizka Harlina. Sebelum kami sampaikan berita pertama, berikut kami update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air berdasarkan data dihimpun RRI pada Senin sore 20 Juni 2022. Selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 1.180 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan dari awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.069.255 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 667 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 5.903.461 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 8 jiwa sehingga total meninggal menjadi 156.695 jiwa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Seluas 15 hektar tanaman padi siap panen di Kecamatan Bungi, Kota Bau-Bau terancam puso akibat terendam banjir. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Terancam puso karena setelah terus hujan beberapa waktu, malah yang dikhawatirkan kalau sudah berkecambah berarti tidak bisa dipakai. Seluas 15 hektar tanaman padi siap panen di Kecamatan Bungi, Kota Bau-Bau terancam puso akibat terendam banjir. Puluhan hektar padi terancam gagal panen itu diketahui setelah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau mendata seluruh lahan persawahan yang terendam banjir. Kepala di Pertan Bau-Bau, Muhammad Rais mengatakan, tanaman padi paling banyak terancam puso berada di Kelurahan Waliabugu, Kecamatan Bungi, seluas 13 hektar. Kemudian kurang lebih 2 hektar berada di Kelurahan Loko. Teman-teman penyuluh kemarin sudah melakukan mendata di lokasi sesuai wilayah kerjanya semua. Dan laporannya semua sudah masuk, kurang lebih hanya 15 hektar yang kena dampak betul banjir kemarin di produksinya. Yang 15 hektar ini artinya padi ini tidak apa-apa, apakah masih bisa panen dia? Terancam puso karena setelah terus hujan beberapa waktu, malah yang dikhawatirkan kalau sudah berkecambah berarti tidak bisa dipakai, berarti gagal. Atas kondisi itu, kata Rais, pihaknya selanjutnya akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bau-Bau guna diupayakan bantuan terhadap tanaman petani yang terdampak. Sementara itu, terkait area persawahan Kota Bau-Bau yang selalu jadi langganan banjir, kata Rais, hal ini dipicu lantaran kawasan hutan yang berada di atas area persawahan mulai gundul. Atas kondisi itu, kata Rais, Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse telah memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup setempat untuk melakukan reboisasi. Terkait dengan banjir yang kemarin itu kan kondisinya hutan di atas sudah banyak yang gundul. Pak Wali Kota juga sudah menyampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup agar supaya dimintakan bantuan untuk rehabilitasi hutan di atas yang dulu karena hampir jadi tambang nikel. Sekarang juga Dinas Lingkungan Hidup sementara berusaha ke pusat menyampaikan usulan ke sana, ke Jakarta,
Sementara itu lanjut Rais, di Pertan Bau-Bau akan mengajukan permohonan tambahan bantuan pengering gabah ke Kementerian Pertanian. Kemudian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bau-Bau akan melakukan pelebaran beberapa saluran air di wilayah persawahan sesuai arahan Wali Kota Bau-Bau atas usulan petani. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pemerintah pusat resmi mencabut izin pertambangan di Kota Bau-Bau. Hal ini sebagai bukti saat ini kebijakan pemerintah Kota Bau-Bau lebih mengutamakan pertanian ketimbang tambang. Mengenai hal itu, Herul Mulku melaporkan. Tetapi ada tekanan yang lebih besar sebagai dampak dari kebijakan yang pernah diambil untuk pembukaan lahan pertambangan. Wali Kota Bau-Bau, Lawade Ahmad Monianse, mengaku turut prihatin dengan bencana banjir yang menimpa lahan persawahan dan pemukiman warga di Kecamatan Bungi beberapa waktu lalu. Bencana tersebut diakui sangat mengancam lahan persawahan yang menjadi lumbung pangan Kota Bau-Bau. Monianse saat menghadiri pelatihan petani di Kelurahan Karing-Karing Senin menyebutkan bencana banjir yang kembali terjadi ini selain diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi, juga diakibatkan oleh melemahnya sistem keuangan Kota Bau-Bau dalam hal perbaikan sarana dan prasarana pertanian. Selain itu, ada tekanan yang lebih besar sebagai dampak dari kebijakan yang diambil pemerintah di masa lalu terkait dengan pembukaan lahan pertambangan. Kebanjiran, saya kira tidak bisa kita pungkiri itu, bahwa itu benar-benar ancaman buat pertanian kita. Tidak bisa kita pungkiri pula bahwa kejadian hari ini itu adalah akibat dari kebijakan beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, 5-6 tahun yang lalu saya kira kita ketahui bersama, seiring dengan melemahnya sistem keuangan kita dalam hal perbaikan sarana-prasarana pertanian, tetapi ada tekanan yang lebih besar sebagai dampak dari kebijakan yang pernah diambil untuk pembukaan lahan pertambangan. Namun demikian, lanjut Monianse, saat ini kebijakan pemerintah Kota Bau-Bau lebih mengutamakan kelestarian lingkungan, dalam hal ini pengelolaan komoditi pertanian ketimbang mengolah hasil bumi berupa pertambangan. Hal ini juga semakin diperkuat dengan pemerintah pusat yang telah resmi mencabut izin pertambangan yang ada di Kota Bau-Bau. Alhamdulillah, kurang lebih 2 bulan lalu pemerintah pusat sudah mencabut izin itu, sehingga tidak ada lagi pertambangan di kota kita. Itu sudah. Salah satu tekanannya adalah kita lebih mengutamakan pertanian daripada pertambangan. Pertambangan itu anugerah Tuhan, benar anugerah Tuhan, tetapi belum akan dikelola hari ini. Kalau masih ada potensi dari daerah kita yang bisa kita kelola untuk kesejahteraan, kita kelola dulu yang itu, karena sebagai hubungan kita dengan lingkungan. Kalau kita ke tambang, ya kita bisa belajar dari beberapa tempat lain, sejahtera pertambangan itu hanya sejahtera di tingkatan para pemain pertambangan, tapi tidak berdampak kepada masyarakat. Terkait hal itu, kata Monianse, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk segera melakukan perbaikan wilayah eks kawasan pertambangan. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. 57 calon jemaah haji Kota Bau-Bau resmi dilepas pemerintah Kota Bau-Bau. JJH Bau-Bau akan bertolak menuju embarkasi Makassar pada Selasa pagi. Herul Mulku kembali melaporkan. Dengan mengharap Allah SWT, jemaah haji Kota Bau-Bau musim haji 1443 Hijriah 2022 Masehi saya nyatakan diberangkatkan. Wali Kota Bau-Bau, Lawade Ahmad Monianse, secara resmi melepas calon jemaah haji CJH asal Kota Bau-Bau menuju embarkasi Makassar pada Senin siang bertempat di kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau. Pelepasan secara lokal ini dilakukan setelah mengikuti pelepasan CJH se-Sulawesi Tenggara oleh Gubernur Ali Mazi yang diikuti secara daring. Kepada CJH, Monianse berharap sebagai duta bangsa dan daerah dapat menjaga kekompakan dan soliditas. Jauh dari itu, Monianse meminta seluruh CJH untuk ikut mendoakan keselamatan negeri dan daerah yang saat ini tengah berjuang untuk bangkit dan sejajar dengan daerah-daerah lain. Kekuatan ini, kata Monianse, dapat ditopang dengan doa-doa dari para ulama dan warganya. Apalagi doa-doa para ibu sekalian yang akan hadir di tempat-tempat yang sangat mujarab, yang sangat dijabah oleh Allah SWT, tempat-tempat yang di sana kita berdoa dan insya Allah tidak ada hijab yang bisa menghalangi antara doa kita dengan penerima doa. Doa karena doa yang terbaik
buat negeri kita ini, agar negeri kita ini selalu terhindar dari seluruh mara bahaya, dimudahkan segala urusan untuk kesejahteraannya, sehingga kota yang balda tuntai batu mara pun gafur yang menjadi cita-cita bersama itu bisa kita wujudkan. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau Rahman Kali menjelaskan setelah adanya kebijakan pembatasan kuota dan pembatasan usia, jemaah haji Kota Bau-Bau yang bisa diberangkatkan berjumlah 57 orang, terdiri dari 23 jemaah laki-laki dan 34 jemaah perempuan. Jemaah termuda berusia 39 dan 34 tahun, Bapak Nur Salam dan Ibu Nur Asia yang merupakan pasangan suami istri. Lanjut Rahman, pada Selasa 21 Juni, CJH Bau-Bau akan bertolak menuju embarkasi Makassar melalui Bandar Udara Beto Ambari dengan menumpangi pesawat Wings Air sekira pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan diterima secara resmi pada tanggal 22. Jadi kita akan transit terlebih dahulu, tetapi transitnya juga masih di kawasan asrama haji, tidak di luar. Kita akan transit 1 malam dan tanggal 22 resmi kita akan diterima oleh embarkasi Makassar, dan insya Allah di jam 10 malam kalau tidak ada perubahan sesuai dengan jadwal, kita akan diberangkatkan ya tanggal 23 ke Mekah Al-Mukarramah. Rahman menyebutkan sebelum pemberangkatan ini, para CJH Kota Bau-Bau telah mengikuti manasik, baik manasik kesehatan dari Dinas Kesehatan Bau-Bau dan manasik haji dari Kementerian Agama. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. KSOP kelas 2 Bau-Bau menghimbau operator kapal tidak memaksakan diri berlayar melintasi perairan Wakatobi hingga 2 hari ke depan. Afriansyah melaporkan. Ternyata mereka masuk berlindung ke Teluk Lande, itu beberapa hari dalam baru bisa melanjutkan pelayaran. Kan lebih bagus kita larang di sini. Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Bau-Bau mengimbau operator kapal tidak memaksakan diri berlayar melintasi perairan Wakatobi hingga 2 hari ke depan. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP kelas 2 Bau-Bau Hasbi, karena berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengenai situasi gelombang di perairan Wakatobi mulai tinggi diperkirakan mencapai 2,5 meter lebih. Ia mengatakan belum lama ini kapal tujuan Wakatobi terpaksa harus berlindung di Teluk Lande, Kabupaten Buton Selatan lantaran menemui cuaca ekstrim di tengah pelayaran. Mereka coba berangkat dengan keyakinan bahwa mungkin mereka bisa ini, ternyata mereka masuk berlindung ke Teluk Lande, itu beberapa hari dalam baru bisa melanjutkan pelayaran. Kan lebih bagus kita larang di sini daripada dia berlayar menganggap bahwa itu sudah biasa, ternyata dia lebih lama di daerah pelosok sana, kan lebih repot itu. Kalau di sini kan dia mungkin bisa kembali ke rumahnya. Karena itu Hasbi mengatakan pihaknya akan tegas menunda keberangkatan kapal bila ada informasi dari BMKG mengenai potensi cuaca ekstrim. Untuk proses pemberangkatan kapal, salah satunya prasyarat yang mesti kita perhatikan itu adalah perakiraan cuaca yang disampaikan oleh BMKG. Bila kondisi cuaca berdasarkan informasi BMKG itu akan menimbulkan potensi masalah atau eksiden di laut, kita menunda untuk sementara sambil berkoordinasi dengan pemilik ataupun nahkoda kapal, dan kita juga sampaikan ke penumpang. Diketahui BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan Sulawesi Tenggara pada 20 sampai 23 Juni 2022. Koordinator Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, Faisal Habibi, dalam keterangan tertulisnya diterima RRI mengatakan, hal ini diakibatkan adanya pola angin umumnya dari timur ke tenggara dengan kecepatan 2-25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan Wakatobi dan Laut Banda Timur Sultra. Faisal mengatakan kondisi tersebut menyebabkan peluang terjadinya gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Menui Kendari bagian timur, Laut Banda Timur Sultra bagian barat, perairan utara Wakatobi bagian barat, perairan utara Wakatobi bagian timur, perairan selatan Wakatobi bagian timur, serta Laut Banda Timur Sultra bagian selatan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan.
76 peserta dari TNI Polri serta Forkopimda juga media berlaga dalam kejuaraan menembak Kapolres Bau-Bau Cup serangkaian HUT Bayangkara. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan. Pesertanya gabungan dari kita, dari Polri, Polres Bau-Bau, ya, dari Polres, Polsek. Semerakan ke-76 tahun Hari Bayangkara, Polres Bau-Bau menggelar kejuaraan menembak antara TNI Polri, pemerintah daerah, dan media. Total peserta yang ikut terlibat sejumlah 76 orang, berlangsung di lapangan tembak Endra Dharma Laksana, Polres Bau-Bau. Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo menyebutkan, lomba menembak tersebut dalam rangka merajut silaturahmi dan membangun sinergitas antara TNI Polri, pemerintah juga media. Di samping mencari prestasi, perlombaan juga bagian dari pelatihan dan pemantapan anggota Polres Bau-Bau dalam penggunaan senjata api. Menurutnya, dengan adanya lomba menembak juga menjadi wadah untuk berkompetisi, terutama para atlet-atlet Kota Bau-Bau, khususnya cabang olahraga menembak, mengingat akhir tahun ini Bau-Bau dan Buton menjadi tuan rumah pelaksanaan Porprov Sultra. Ya, kegiatan lomba menembak Kapolres Cup dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-76 Polres Bau-Bau, dan ini sebagai ajang silaturahmi, pemantapan, pengenalan sekaligus, dan pointersnya adalah untuk memantapkan sinergitas antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah setempat. Untuk peserta di saat ini yang diterjunkan 76 peserta. Sementara Ketua Panitia Kegiatan Kompol Jufri menuturkan, dalam lomba menembak tersebut, panitia menyiapkan senjata api laras pendek jenis revolver Taurus untuk digunakan para peserta dengan jarak tembakan kurang lebih 25 meter. Yang nanti akan mengikuti lomba dengan menggunakan senjata api revolver, ya. Jadi kami informasikan bahwa nanti senjata yang kita akan gunakan adalah senjata api revolver yang jenis Taurus. Pelaksanaan lomba berlangsung selama 2 hari mulai 20 hingga 21 Juni, diawali dengan lomba menembak eksibisi oleh Forkopimda dan Ketua PWI Kota Bau-Bau. Selanjutnya oleh peserta menembak dari masing-masing perwakilan kepala bagian, perwakilan satuan fungsi, perwakilan seksi, Polsek, perwakilan Kodim 1413 Buton, Kompi 725, perwakilan Brimob Batauga, serta perwakilan Subdenpom Bau-Bau. Ode Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampai ke pokok-pokok berita. Seluas 15 hektar tanaman padi siap panen di Kecamatan Bungi, Kota Bau-Bau terancam puso. 57 calon jemaah haji Kota Bau-Bau resmi dilepas pemerintah Kota Bau-Bau. Demikian Warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, kami ucapkan selamat pagi.